Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rio Pratama ingin mengumpulkan tugas laporan praktikum agroklimatologi dengan judul pengukuran kemiringan lahan menggunakan alat klinometer dengan NIM 2402030 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD dari Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Perlawan Indonesia dengan tahun ajaran 2025. Pendahuluan latar belakang. Klinometer adalah alat sederhana untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dan sebuah garis yang menghubungkan sebuah titik pada garis datar tersebut dengan titik puncak atau ujung suatu objek. Aplikasinya digunakan untuk mengukur tinggi, panjang suatu objek dengan memanfaatkan sudut elevasi. Klinometer ini dibuat di Finlandia. Klinometer juga dikenal sebagai klinometer adalah perangkat yang digunakan untuk menentukan pengukuran yang akurat yang berkaitan dengan landai, ketinggian, jarak, dan kemiringan suatu gedung. Klinometer ini sering digunakan dalam meteorologi serta kehutanan dan survei serta juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengukur ketinggian pohon. Salah satu penggunaan dari klinometer harus dilakukan dengan mengukur sudut yang berkaitan dengan kemiringan, formasi alam atau bangunan dan proyek-proyek konstruksi manusia lainnya, yaitu dengan mengukur sudut dengan mata ke arah agar dapat mengidentifikasi setiap jumlah lereng sehubungan dengan gravitasi. Klinometer tersebut dapat digunakan untuk mengukur tanjakan dan penurunan berdasarkan perspektif individu. Klinometer ini juga membantu untuk bidang meteorologi yang ingin mengukur ketinggian di malam hari dengan memanfaatkan sinar cahaya yang dipancarkan oleh perangkat ini. Maka tujuan balok di sebuah tempat di awan dan mengukur seberapa jauh dari permukaan bumi pembentukan awan saat ini. Hal ini dapat membantu ahli meteorologi secara akurat memprediksi beberapa kondisi cuaca yang berbeda. Tujuan dari praktikum ini yaitu memahami prinsip kerja klinometer dalam mengukur kemiringan lahan dan menghitung sudut kemiringan lahan menggunakan klinometer. Alat dan bahannya yaitu untuk alat yaitu ada klinometer dan bahan yaitu ada tabel pengamatan serta alat tulis. Cara kerjanya yaitu bidik objek lihat melalui lensa bidik atau bidang intip dan bidik objek yang sudut elevasinya ingin kita ukur. Pastikan kita membidik titik tertinggi objek jika kita mengukur ketinggiannya. Stabilkan, pegang klinometer setenang mungkin. Baca sudut. Klinometer tangan dibiarkan jarum atau indikator stabil atau indikator air stabil. Baca sudut di tempat jarum sejajar dengan skala. Klinometer digital pembacaan sudut akan ditampilkan di layar. Sedangkan untuk klinometer yang kita gunakan itu akan muncul di sampingnya untuk hasilnya. Habis itu catatan pembacaan catat sudut dalam derajat. Video titik kemiringan dan pelaksanaannya. Berapa tuh? Kurang ajar kau Yogi kan. Oke, berapa sih? Ceceknya. Oke. Coba aku lihat cecek lagi. Hasil tabel pengamatan. Pembahasan. 2 dari 3 titik pengamatan menunjukkan kemiringan sebesar 11 derajat. Menurut klasifikasi umum, kemiringan lereng 11 derajat termasuk dalam kategori agak miring yang menunjukkan daerah dengan sedikit kemiringan dan biasanya masih tergolong stabil.
untuk berbagai jenis pemanfaatan lahan seperti pertanian dan pemukiman dengan risiko rendah terhadap longsor. Menurut klasifikasi lereng yang umum digunakan dalam perencanaan penggunaan lahan, lereng dengan kemiringan 8-15% sekitar 5-8,5 derajat termasuk kategori agak miring. Menurut Arsyad tahun 2010, 11 derajat termasuk pada kisaran 15-20% yang masih berada di batas agak miring hingga sedang, tergantung klasifikasi yang digunakan. Umumnya daerah dengan kemiringan seperti ini masih cukup stabil dan cocok untuk kemiringan pertanian tanpa risiko longsor besar, namun tetap memerlukan konservasi ringan seperti terasering atau penanaman tanaman penutup tanah. Sedangkan pada kemiringan 30 derajat yang diklasifikasi sebagai agak curam, lereng dengan kemiringan seperti ini memiliki potensi risiko erosi dan longsor yang lebih tinggi, terutama jika tutupan vegetasinya rendah dan atau terganggu. Perlu perhatian khusus dalam pemanfaatan lahan di area ini, seperti konservasi tanah dan air atau penanaman tanaman penahan. Lereng dengan kemiringan lebih dari 30%, sekitar 16 derajat ke atas, dikategorikan sebagai curam hingga sangat curam. Departemen PU 2006, kemiringan 33 derajat sudah masuk kategori yang cukup berisiko terutama terhadap erosi dan longsor, sehingga diperlukan dilakukan konservasi serius seperti pembangunan teras bangku vegetasi permanen atau penahan lereng. Kesimpulan, klinometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemiringan, dan alat ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu geologi, konstruksi, hingga astronomi dengan menggunakan prinsip kerja yang berdasarkan trigonometri. Dan hasil pengamatan kemiringan pada kelas tanah C diperoleh data bahwa dua lokasi memiliki kemiringan 11 derajat yang tergolong agak miring, sedangkan satu lokasi memiliki kemiringan 33 derajat yang tergolong agak curam. Hal ini menunjukkan adanya variasi tingkat kemiringan pada lokasi pengamatan. Kemiringan 11 derajat masih tergolong stabil dan cocok untuk kegiatan pertanian dengan pengolahan konservatif, sedangkan kemiringan 33 derajat menandakan potensi risiko erosi yang lebih tinggi dan memerlukan penanganan konservasi tanah secara serius. Sumber referensi. Sekian laporan praktikum saya Muhammad Rio Pertama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.